Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita senantiasa tak henti-hentinya untuk memanjatkan rasa tasyakur binikmatillah, sehingga pada kesempatan sore hari ini pada tanggal 6 April 2020 saya masih selalu untuk tholabul ilmi dengan para santri di Pondok Pesantren Setulia Al-Hidayah Karanggedang, Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, yang mudah-mudahan pertemuan dan jumpa kali ini benar-benar merupakan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam mugio tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya pada hari yaumala dhilla illa dhilluhu, di mana hari tidak ada tenda kecuali tendanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebagaimana kita maklum bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan tempat rujukan bagi kita semua, sehingga beliau pernah bersabda yang kaitannya dengan pada saat kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya menimpa bangsa yang kita cintai, tetapi menimpa di seluruh dunia. Bahkan negara superpower pun sekarang sedang porak-poranda dihantam dengan adanya pandemi COVID-19 atau Corona. Untuk itu, kita sebagai warga Nahdlatul Ulama selalu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan aurat-aurat dan wirid-wirid yang diajarkan oleh para sesepuh kita, ulama-ulama kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadikan bagian daripada ikhtiar kita untuk menjauhkan daripada wabah virus corona. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita contoh adalah beliau sangat pemalu, sehingga bangsa Indonesia yang akhir-akhir ini, para generasi muda kita ini, pemimpin-pemimpin bangsa kita sudah dijauhkan daripada sifat pemalu, sehingga apabila anak bangsa yang sedang melakukan kesalahan, mereka seolah-olah tidak punya kesalahan, bahkan mereka cuek. Karena apa? Mereka sudah dijauhkan daripada akhlak Rasulullah, yaitu sifat pemalu. Oleh karenanya, sifat pemalu beliaulah di dalam hadis dikatakan an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asyadda hayaan minal adra'i fi khidriha, muttafaqun alaih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah lebih pemalu dari gadis yang dipingit, muttafaqun alaih. Oleh karenanya kita sebagai umatnya hendaknya mampu mencontoh akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah sifat pemalu. Oleh karenanya, kalau anak-anak dahulu ketika ditegur oleh orang tuanya begitu langsung menunduk, tetapi anak-anak sekarang tidak menunduk, tetapi malah justru menjawab yang lebih banyak dari kata-katanya. Di hadis lain dikatakan an Abdullah ibni Amrin radhiyallahu anhuma qala lam yakunin nabiyyu fakhishan wala mutafakhishan wa kana yaqulu inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa, muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Amr
radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan seorang yang keji perbuatannya, bukan seorang fahishan. Maka dari itu kita sebagai umatnya hendaknya menjauhi dari perbuatan fahsya, bukan hanya fahsya tetapi wal mungkar. Beliau di hadis yang lain juga tidak biasa berkata keji. Artinya apa? Apa yang kita katakan, apa yang kita keluarkan adalah sesuai dengan isi hati kita. Kalau kita hatinya adalah orang yang waqalbun, hatinya punya sifat ketakwaan, maka yang keluar adalah kata-kata yang hikmah, yang keluar adalah kata-kata yang bijak. Oleh karenanya kita sebagai warga Nahdlatul Ulama hendaknya mengajak kebaikan, selalu dengan kebaikan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Bahkan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik budi pekertinya, yang paling baik akhlaknya, yang paling baik karakternya. Apa yang dikatakan ahsanukum akhlaqo, yaitu apabila kita yang muda sudah mampu menghargai kepada yang lebih tua, yang tua pun menyayangi kepada yang lebih muda. Kita selalu menghormat, kita harus tawadhu, kita harus andap ansor. Andaikan seluruh bangsa, anak-anak kita, para pemimpin kita semuanya sudah tawadhu, sudah andap ansor sebagaimana sifatnya air. Kalau air itu akan selalu mengalir kepada yang lebih rendah. Begitupun kalau kita sedang thalabul ilmi, kalau kita punya ahsanukum akhlaqo, sebaik-baik budi pekerti kita, sebaik-baik akhlak kita, insya Allah nur atau ilmu akan memasuk kepada kita. Oleh karenanya kita harus punya filsafat seperti tanah. Tanah itu diinjak-injak, dikasih pupuk, dikasih kotoran, tetapi tanah akan selalu memberikan apa yang terbaik kepada manusia. Setelah diberi pupuk, diberi kotoran, dicaci maki, tanah itu akan memberikan kesuburan kepada tanaman-tanaman yang kita tanam. Itulah yang harus kita tanamkan, bahwasanya kita sebaik-baik manusia adalah yang punya manfaat kepada orang lain. Hadis lain, bukan hanya beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya sifat pemalu, tetapi beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya sifat yang sangat zuhud. Ngan Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat ma khuyyira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baina amrayni illa akhadha aisarohuma malam yakun ithman fa in kana ithman kana ab'adan nas minhu wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi illa antun tahaka hurmatullahi fayantaqimi lillahi biha, muttafaqun alaih. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, tiada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh memilih antara dua urusan, melainkan selalu mengambil yang lebih ringan selama tidak masuk dalam dosa. Jika termasuk dalam dosa, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat jauh darinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menuntun balas. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menuntut balas untuk dirinya pribadi, kecuali jika dilanggar hukum Allah, maka disitulah Nabi membalas karena Allah semata-mata, muttafaqun alaih. Karena itu kalau kita sedang disodorkan dua urusan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil yang ringan. Karena itu Islam adalah agama yang ringan. Jangan kita mengambil yang berat-berat. Ad-dinu yusro, Islam agama adalah untuk memperingan kepada umatnya.
apabila itu yang dianjurkan sangat bermanfaat bagi umatnya. Tetapi apabila sesuatu itu dilarang oleh Allah, hanyalah untuk kebaikan umatnya. Karena kalau ada larangan-larangan itu, hendaknya kita harus menjauhi. Inilah yang selalu dianjurkan, ditekankan oleh para khotib, oleh para khutbah, yang di situ termasuk rukun khutbah yang dinamakan at-taqwa adalah imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi. Kita selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan selalu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kalau kita lakukan apa yang dianjurkan oleh Allah, mengambil yang baik-baik dan menjauhi apa yang dilarangnya, insya Allah itu adalah yang terbaik dan sangat bermanfaat bagi manusia itu sendiri. Karena kita harus selalu meningkatkan ketakwaan. Hakikatnya takwa adalah untuk yang lebih baik. Itu saja yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.